Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di video kali ini kita bakal bahas masih Votri 2 tentang ortho image dan pembuatan DEM. Tugas yang minggu 9, kalau di video kemarin kita bahas yang soal nomor 1, sekarang soal yang nomor 2, produksi DEM dari Stereo Ready Worldview 3. Sebelum ke sana dulu, aku cuma mau bilang aku buat video ini bukan berarti aku lebih jago. Aku juga sama-sama belajar dengan teman-teman semua. Pasti banyak yang lebih jago daripada aku. Ini videonya buat teman-teman yang merasa kebingungan buat ngerjain tugasnya. Oke, untuk video yang kemarin itu kan tentang ortorektifikasi. Nah, dari yang aku bilang kemarin itu kita tidak bisa membandingkan tanpa parameternya itu berupa GCP. Kan disuruh bandingin tuh, disuruh bandingin hasilnya antara DEM SRTM dan DEMNAS. Mungkin masih banyak yang bingung. Terus sebenarnya kita mau ngebandingin tuh pakai apa sih aslinya? Aslinya tuh ya pakai GCP sebenarnya. Misalnya nih aku ambil dari jurnal evaluasi ketelitian hasil ortorektifikasi CSRT dengan DEM stereo pair. Nah, ntar dia ngejelasin kalau perbandingannya dengan koordinat orto ini hasil ortorektifikasi dengan DEM IFSAR, satelit IFSAR dengan DEM stereo. Nah, ntar kan ketemu RMS-nya. Ini kita bandingkan. Sebenarnya buat tugas yang pertama ini sebenarnya itu kita bandingkan RMS dari GCP, orto dengan DEM SRTM dan DEMNAS. Mana yang lebih kecil? Sebenarnya itu. Cuman kan karena nggak dikasih data GCP-nya, ya kita improve sendiri aja lah ya. Terus ini mungkin gambarnya kemarin belum dikasih tahu kenapa kita memerlukan ortorektifikasi. Jadi kemarin itu kan kita sudah pen sharpening, kita sudah menajamkan citra. Nah, tapi citra ini masih memiliki geometrik yang salah istilahnya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini karena satelit itu sensornya tuh tidak tegak lurus, dia memiliki sudut tertentu, terus ada variasi relief di permukaan bumi. Dengan posisi salah nih, ada relief displacement. Makanya kita membutuhkan ortorektifikasi. Kita melakukan ortorektifikasi yang mana membutuhkan data ketinggian. Ini dari sini ke sini, data DEM. Nah itu. Nah, terus soal nomor 2. Soal nomor 2, kita akan melakukan produksi DEM dari stereo pair, citra stereo pair Worldview 3. Terus kita bandingkan hasil dengan DEMNAS. Mana yang lebih baik? Jadi, satelit Worldview 3 itu melakukan scanning dengan prinsip long track stereo. Dia melakukan scanning itu di mana sensornya tuh ada yang backward, ada yang forward. Nah, dari dua sensor ini kan, nih misal sensor yang ini kita tarik ke bawah, seret. Nah, satelit ini kan jalan nih, misal sampai di sini. Kan dia dari sensor backwardnya juga ke titik yang sama. Ini satelit ini maju misal ke sini. Dan dia ke sini, satelit yang di sini, satelit yang sama, sensor backwardnya ke sini. Nah, ini antara dua citra ini kan memiliki titik-titik yang dapat dilihat di dua pandangan gitu. Jadi ada titik-titik kayak misalnya kita masang tie points gitu loh. Ini bisa dibuat model 3 dimensinya. Terus kalau misalnya bisa, berarti kita bisa buat DEM dari stereo pair citra Worldview 3. Kalau misalnya masih belum paham nih, bisa dilihat di citranya tuh. Misalnya kita pakai multi spektral. Nah, jadi citra Worldview yang di-download itu yang 626 sama 115 tuh pasangan yang stereo pair.
Jadi ada yang backward, ada yang forwardnya. Nah ini, nggak kelihatan. Misalnya rumah ini kan posisinya di sini nih, di sini. Nah dia agak maju dikit kan. Ini menunjukkan citranya ini sepasang gitu. Jadi dari dua citra ini kita bisa membangun DEM, kita bisa memproduksi DEM dari citra 626 sama 715. Caranya gimana? Nah, caranya itu kita buka dulu PCI Geomaticanya. Udah dibuka, kita klik Auto Engine. Nah, kalau misalnya di video kemarin kalau udah buat Auto Engine-nya, Auto Engine Project, itu kalian tinggal open aja lagi, terus pilih yang kalian sudah buat kemarin. Tapi kalau mau buat baru juga nggak apa-apa. Misalnya aku buat baru, ulang lagi, biar lebih jelas. Nah, sudah dibuat Auto Engine project-nya, kita berpindah dari project ke data input. Klik Open a new or existing image. Add image, terus kita pilih citra yang stereo pair tadi. Pakai yang panchromatic, karena resolusinya lebih tinggi. Ini panchromatic 626 sama 715. Close. Terus kita ke DEM from stereo. Klik create epipolar image. Terus kan tadi dijelasin tentang pandangan backward sama forward. Nah di sini kayak kita milih yang forward yang mana, backward yang mana. Di sini aku pakai yang backward itu 715, berarti forwardnya yang ini. Nah ini kita udah select kiri left image dan right image-nya. Klik add epipolar pairs to the table. Oke, ada muncul pemberitahuan di sini. Klik generate pairs. Ini tunggu aja agak lama. Oke, ini udah selesai prosesnya. Klik OK, close aja. Terus dari sini kita pindah ke extract them automatically. Klik. Nah ini kan ntar kalau udah epipolar tadi sudah dilaksanakan, ntar muncul ini diklik. Nah di sini kalau pakai PCI Geomatica 2015 ini ada opsi elevation range-nya otomatis. Kalian bisa nentuin sendiri maksimum sama minimum rentang ketinggiannya gitu, seberapa sampai seberapa, bisa estimate juga. Di sini aku pakai automatic aja. Ini min 100, min 150, dan detail height. Terus tipe patternnya mau gimana? Apakah datar, berbukit, atau gunung? Sini aku pakai hilly. Terus smoothing filter ini hasilnya filter smoothnya tuh seberapa besar pengaruhnya, bisa medium, high, low, atau tidak ada sama sekali. Misalnya medium. Nah di PCI Geomatica 2015 ini ada Wallis filter. Ini memberikan hasil DEM yang lebih teliti untuk tempat yang gelap gitu, intinya gitu. Terus di geocoded DEM disentang. Terus ini pilih hasilnya di mana. Misalnya di sini. Hasil pengolahan misalnya di sini. Ya sudah ada nih. Terus, nah untuk resolution ini pengaruh sih seberapa teliti DEM yang akan kita buat. Nah, gimana kita tahunya?
Satellite Worldview 3 ini memiliki resolusi yang sangat tinggi, panchromatics-nya 0,3 meter, multispektral 1,2. Nah, dari video tutorial yang pernah aku lihat, Satellite Worldview 2 itu resolusi panchromatic 0,5 dan kita akan aman menggunakan DEM dengan resolusi 1 meter. Berarti kalau misalnya kita pakai Worldview 3 dengan resolusi 0,3, kita akan aman dengan DEM dengan resolusi 0,6. Terus klik extract DEM. Nah, ini prosesnya agak lama, jadi aku lewatin. Soalnya aku udah ada. Ntar kalian klik extract DEM. Setelah selesai prosesnya, close. Oke. Setelah itu, ntar ada hasilnya. Hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi sebenarnya yang kita buat itu baru DSM, surface. Nah, kita mau ngubah dari DSM ini menjadi DTM, terrain, atau DEM. Sebenarnya untuk kasus ini nggak terlalu berpengaruh banyak, soalnya liputan citra ini tergolong di daerah yang datar. Kalau misalnya kita tuh kayak di kota-kota besar, banyak gedung-gedung tinggi, itu kan pasti antara terrain sama surface-nya itu beda. Cuman ini ntar setelah kita buat DSM yang tadi pakai proses yang tadi barusan, kita harus sebenarnya kita konversi lagi ke DTM. Cuman ntar hasil konversinya sama aja sih. Kalau mau tahu cara konversinya, kalian klik lagi Auto Engine, kan tadi klik ini, sekarang klik Manually Edit Generated DEM. Terus kita pilih DEM yang tadi kita udah buat, yang barusan yang extract DEM automatically. Misalnya tadi ini, pilih yang 32R, klik OK. Close aja. Nah, ini kan file DSM-nya kan. Klik Tools, Algorithm Librarian, terus klik Find, terus klik DSM to DTM. Find. Nah, ini DSM to DTM, convert DSM to DTM, open. Di sini kita pilih yang 32R, extract text DEM. Terus di sini centang, dipilih, klik kanan, browse. Tentuin kalian mau nyimpan hasil DEM-nya di mana. Terus save. Terus input parameternya, ini masukin nilai yang ada di sini. Nih. Salah. Jadi ini min 100, ini min 50. Udah, ntar di run. Ntar kalau sudah, ntar keluar hasil DEM-nya. Hasil DEM-nya ntar nggak beda jauh sama yang DSM. Ini DEM, DSM, nggak beda sama sekali malah. Karena ini kasusnya liputan citra itu di daerah yang kayak persawahan gitu, jadi nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau mau kita overlay kan dengan DEMNAS, ini kan soalnya disuruh bandingkan hasilnya dengan DEMNAS, mana yang lebih baik. Ini coba aku modelkan 3 dimensi di ArcScene. Jadi ini data DEMNAS yang lebih besar, ini data DEM kita. Ini hasil DEM sama DSM, sama pakai DEM aja. Nah, di sini kelihatan sih mana yang lebih teliti. Kalian bisa bandingkan sendiri, ntar hasilnya kalian lihat. Cuman kalau misalnya ini bisa masuk di pembahasan kalian juga, kenapa tiba-tiba ada tonjolan gini tengah-tengah, tiba-tiba gitu.
Nah, kalau kalian perhatiin di citranya itu, nah, bagian yang menonjol tadi itu ini, awan. Jadi, kalau citranya ketutup awan, dia nggak bisa menginterpolasi dari hasil damnya. Gitu. Berarti udah selesai produksi damnya. Bandingkan hasilnya dengan Demnas. Itu kalian bisa bandingin sendiri. Sebenarnya dari ketelitian aja udah tahu mana yang lebih teliti. Data Demnas itu memiliki ketelitian 0,27 arcsecond. Diambil dari satelit IVSAR resolusi 5 meter, TerraSAR resolusi 5 meter, sama ALOS resolusi 11,25. Sedangkan yang kita pakai itu WorldView 3 resolusinya sudah 0,3 meter. Nah, itu kan udah kelihatan tuh mana yang lebih teliti. Sebenarnya itu cuman secara teoritis pendapat dari aku. Aslinya, cara untuk membandingkan dam yang lebih teliti antara Demnas sama yang tadi Seroper, itu citranya itu kita gunakan buat nge-ortorektifikasiin lagi. Jadi kan di soal pertama kan kita buat ortho image dari DMSRT sama Demnas. Sebenarnya kalau mau yang benar, kita ngebandinginnya tuh kita buat ortho image lagi, tapi dengan Demnas, satu lagi tuh Dem hasil Seroper yang kita buat barusan. Ntar kan kita punya dua ortho image nih, kita hitung lagi RMS-nya, GCP-nya. Ini salah satu jurnal geodesi Undip membandingkan kualitas DEM dengan metode ortorektifikasi. Ini dia membandingkan data DEM SRTM sama TerraSAR. Masalahnya, kalau kita mau ngebandingin dengan metode ini, kita sekali lagi nggak punya data GCP. Makanya kita main aman aja. Oke, udah selesai produksi DEM-nya. Mungkin sekian dulu video kali ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan, selamat berpuasa. Sekian dari aku. Mohon maaf apabila masih ada salah, soalnya masih banyak belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.